Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah jamaah buat yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kamu adalah surgaku. Iya kamu. Kayak promo acara-acara apa gitu ya. Iya bener banget. Iya kamu. Oke jadi kita sedang berbicara nih hal-hal yang bisa atau orang siapa saja yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Nah Ustadz Syam selama ini kan kita tahu kalau syaitan dari golongan jin ini bisa bikin kita masuk ke dalam neraka dengan bisikan-bisikannya. Nah pertanyaannya ada yang namanya golongan jin muslim juga nih, ya kan? Ini jin muslim bisa membuat kita masuk ke dalam surga juga nggak nih? Gitu, coba. Jin kafir yang menyerumuskan masuk neraka. Iya. Ah, kalau begitu Jin berarti muslim, bisa iya. masuk neraka. menjerumuskan Itu ke dalam pertanyaannya. surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Disepakati dari surah ini bahwa kita berlindung daripada waswas. Berlindung daripada waswas, waswas dari mana? Waswas daripada al-khannas, daripada minal jinnati, dari jin. Siapa jin yang menimbulkan waswas? Yaitu waswas di sini belum tentu waswasnya adalah waswas keburukan. Minal jinnati wannas. Waswas itu menggiring. Ini ayo. Jadi kayak ibaratnya kayak di film-film itulah, ada yang sebelah kanan kayak udah sedekah. Yang merah sama Iya, yang putih ya. Dan sebelah kiri jangan ya. Seperti itulah minal jinnati wan nas, karena ada waswas yang diberikan. Kenapa Allah katakan jinnah wan nas? Karena ada jin muslim, ada jin kafir. Allah katakan an-nas karena ada manusia yang baik ngajak kita ke surga, ada juga manusia yang baik. Udahlah bro, udah terlanjur nakal ini, minumlah, cobalah sedikit lah itu. Itu minal jinnati wan nas. Jadi al waswas itu dari jin dan juga manusia. Kemudian Allah katakan kan jin itu termasuk mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf itu adalah yang dibebankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin serta manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Bahkan ada satu surah khusus dalam Al-Quran, surah Al-Jin. Dalam situ dikatakan, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Di antara kami ada yang soleh, tapi di antara kami juga ada yang tidak soleh. Toleh, ya soleh lawannya toleh. Kemudian daripada itu mereka juga membisikkan. Tapi yang paling besar di antara bisikan itu adalah bisikan diri sendiri, Nos. Ya jangan sampai ada yang mengatakan begini, aduh gara-gara setan nih gua buka puasa siang hari. Wah itu mah gara-gara lu doang, setannya kan lagi dibelenggu. Iya. Kata setan kenapa nyalain gue? Iya. Justru setan menjadi tambah besar Betul, kalau bangga. digituin. Bangga Dia juga. tambah bangga. Bangga dia kata, oh Jangan saya buat dia bangga. enak Oh. banget. Padahal salah dia yang makan. Rasanya kok gue gitu, tapi gak apa-apa lah gue membesar gitu kan karena bangga, karena kita menganggap keberadaan dia, kita mengakui keberadaan dia. Di ayat yang lain surah Al-A'raf Allah katakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kebanyakan daripada penduduk jahanam itu ada jin, ada manusia. Berarti mereka juga ada juga masuk surga, ada juga masuk neraka. Tapi masalah apakah surganya sama dengan kita? Wallahu a'lam. Apakah nerakanya sama dengan kita nanti? Wallahu a'lam. Ya, tapi nantilah di sana dilihat bagaimana Allah mengumpulkan semuanya, menghukum semuanya, termasuk para provokator. Provokatornya itu ya, provokator dari bangsa jin ataupun provokator dari bangsa manusia. Baik dia adalah orang yang jin yang memotivasi ataupun jin yang tidak memotivasi tadi. Bagaimana kalau jin yang memotivasi? Jin yang memotivasi itu ketika mereka mengatakan dalam surah Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba."
Di awal surah Al-Jin, jinnya sudah bilang begini. Ini termasuk bisikan jin kepada manusia, jin muslim. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami tuh dengar Al-Quran, pertama kali dengar Al-Quran langsung ajaba, ta'jub, ajib gitu. Langsung ajaib, bener nih Al-Quran ini. Itu termasuk dia bisikin kepada manusia. Mana buktinya dibisikin sama manusia? Buktinya dimasukkan perkataan mereka ke dalam Al-Quran. Ini loh kesaksian jin ketika mendengar Al-Quran. Kalau jin muslim saja merasa ajib ketika mendengarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita manusia yang diberikan akal, diciptakan oleh Allah. Walaqad khalaqanal insana, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah menciptakan kita sebaik-baiknya, berarti kita harus lebih ajib lagi terhadap Al-Quran gitu. Jadi ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Nah, ini kayaknya kita bisa melihat bukti jin muslim itu ada Pak Ustadz. Ini ada nenek-nenek yang berhasil dibisikin sama jin muslim. Karena nenek-nenek ini berhasil menggagalkan perampokan. Memang nenek itu apa hubungannya dengan dirimu? Iya. Nggak ada, sama saya nggak ada. Tapi kita akan melihat nih nenek-nenek yang berhasil menggagalkan perampokan. Yuk ini dia. Rabu siang, seorang pria merampok toko kelontong milik Nenek Surti, warga Jalan Ikan Tongkol, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Namun, usai mengambil uang, Nenek Surti memergoki pelaku hingga terjadi aksi tarik-menarik. Takut terlepas, Nenek Surti akhirnya mendekap pelaku agar tidak lari. Korban sempat dibanting pelaku beberapa kali hingga kakinya terluka. Pelaku juga menghunuskan belati ke korban namun bisa dihindari. Akhirnya pelaku menyerah saat masa berdatangan. Tuh, gitu tuh. Nenek-nenek ya, wes. Gagal banget. Luar nenek-neneknya, biasa ya. nenek. Menggagalkan perampokan. Oke Ustazah, tadi kalau ngeliat video tadi barusan langsung kita mikir gimana jahat dan kejamnya orang ya. Terus pasti pengen orang yang bikin dosa dan maksiat kayak mereka ini dihukum pastinya. Tapi saya pernah dengar juga nih katanya orang yang berbuat dosa dan juga maksiat itu justru malah bisa bikin kita masuk ke dalam surga. Ah, ini gimana ceritanya? Gimana maksudnya nih Ustazah? Maksudnya? Gimana? Mau tau aja apa mau tau banget? Mau tahu banget Ustazah. Oh, terima kasih Kakak Silakan. Kinos. Mohon izin nih Ustadz, tadi dia jin ya kan, nenek-nenek kita, ntar kakek-kakek dia. Baiklah kalau begitu pemirsa. Jamaah alhamdulillah. Kalau kita ngomongin kejahatan, ada orang jahat nih. Pasti sebagai manusia biasa pengennya kita ngebales. Ini kenapa sih nih orang kayak gini nih? Dalam surat juga dinyatakan Al-Quran, fajaza'u sayi'atun misluha. Harusnya tuh orang yang jahat dibalasnya sama jahat juga, ya kan? Dan itu kalau ada orang jahat dibalas dengan jahat pasti kita akan puas. Itu kalau kita namanya memakai hawa nafsu. Tapi pemirsa kalau kita pakai dengan yang namanya nurani yang jujur, bahwasanya orang itu yang namanya manusia diciptakan Allah itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir adalah fitrah, suci, bersih, gak ada rasa jahat-jahat. Tapi kan ada syaitonir rajim, akhirnya itu dia punya bisikan seperti itu untuk berbuat jahat. Nah sebagai hamba Allah yang beriman bahwa Allah yang maha membalas, Allah tidak tidur, Gusti Allah buatan sare, kan begitu katanya ya. Ya udahlah biarkan Allah yang balas. Jadi kita bisa mendulang pahala lewat apa? Lewat mereka. Ya udahlah kalau emang kita bisa balas dengan kebaikan kenapa enggak? Karena apa? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya udahlah doain aja dia, ya kan? Siapa tahu dia ntar berubah. Ada loh dalam satu riwayat hadis seseorang yang bersedekah. Ketika dia jatuh sedekahnya ke orang kaya, dia nyesel. Kenapa jadi sedekah ke orang kaya ya? Harusnya kan kalau pada orang yang fakir, maka dinyatakan siapa tahu dengan mendapatkan sedekah dari kamu, orang kaya yang pelit tadi menjadi orang dermawan. Esok harinya dia sedekah ternyata sama seorang perempuan yang nakal ya, perempuan jahat. Kemudian dia bilang, kenapa aku bersedekah sama dia? Maka dijawab lagi oleh Rasulullah, siapa tahu dengan kamu bersedekah dengan perempuan yang jahat tadi, maka dia menjadi orang yang baik-baik. Jadi ada banyak peluang mendapatkan pahala. Berarti yang pertama, idfa billati hiya ahsan. Siapapun yang jahat, baikin aja deh. Berat tapi bululung, berat tapi bu saja. Emang berat tapi bilang enteng. Segala perbuatan baik pasti ada ujiannya. Sorga itu mahal harganya men, asik. Sorga itu mahal, maka karena mahal itulah hadiahnya tadi keredoan dari Allah. Kalau murah kipas angin kan begitu katanya ya. Gitu. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai kita jahat ikutan jahat berarti kita sama dong sama dia. Dan dalam surat Asy-Syura juga dinyatakan ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kita sama dia. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW. Baik banget ya kan.
Bahkan dalam kehidupan suami istri juga kita harus baik. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tadi tuh nenek-nenek tuh keren banget tuh. Berarti dia kalau kita ngomong tuh namanya jihad. Kenapa? Berjihad untuk menjaga kehormatan diri, berjihad untuk menjaga hartanya. Itu adalah suatu jihad. Coba kalau kakak begitu. Ya namanya nenek keren banget, ya enggak? Kira-kira kalau Kak Kinus ketemu situasi kayak gitu bisa enggak? Langsung jebret-jebret. Saya nggak akan tinggal diam. Jadi, Saya lari. Oh iya. Karena kita mungkin ya merasa kagak mau ngebalas gitu ya. Dan yang ketiga, ketika ada kejahatan seperti ini, lihat pada zaman Rasulullah lagi deh. Bagaimana ketika Rasulullah dijahatin, maaf banget, maaf oleh misalnya pamannya Abu Lahab. Ya kan? Enggak dibalas tuh. Nabi bahasanya apa? Hanya mendoakan. Karena apa? Ya udahlah, namanya juga manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena apa? Diilhamkan oleh Allah kepada manusia, dia mau pilih yang fujur jadi orang jahat, yang tadi tuh perampok, dia yang milih tuh. Wa taqwaha atau menjadi orang bertakwa. Jadi mendulang pahala itu kayak apa? Kalau ada orang berbuat maksiat jangan kita katain. Karena kalau kita ngatain besok takutnya kita ngerjain kayak begitu. Tuh orang pelit banget sih pelit, besok kan kita jadi pelit. Bahasan tadi yang nenek-nenek itu ya keren banget. Mau nenek kek, mau siapa kek, yang namanya orang itu ketika dia membela kebenaran insya Allah dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu namanya nenek-nenek metik ya. Keren. Kenapa? Gak ada Kenapa? giginya? Metik. Bukan, Udah bukan gak ada ompong. giginya. Langsung serut gitu loh. Ya kirain ya Pak Ustadz, Masya Allah. Kan luar kalau naik biasa. motor metik kan seret langsung gitu Iya, loh. Jadi langsung. langsung dia ngebales gitu. Iya. Masya Allah luar biasa, tapi emang gak gampang ya membalas kebaikan terhadap orang yang sudah Gak berbuat maksiat sama gampang, kita tuh. Aduh, susah. Itu emang surga pahalanya mahal paling sih. gede Tapi banget. Ustazah kalau bilang nenek-nenek bersyukur. Kenapa? Karena nenek-nenek pernah jadi muda, anak muda belum tentu Belum tentu jadi tua. nenek. Iya. Belum tentu sampai tua, betul. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Oke. pada panjang umur barokah. Amin, sehat. amin, amin. amin, Makasih amin. Ustazah ya penjelasannya. Nah lanjut lagi nih tentang tema yang Iya. orang-orang kita temui sehari-hari bisa memberikan tiket kita menuju surga. Itu benar nggak sih Pak Ustadz? Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun bisa membawa kita ke surga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang ada di rumah, jangan pernah meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Bisa jadi kita sudah tidur di rumah, ternyata ada yang doain kita. Kita udah tidur terlelap, ternyata mereka mendoakan kita karena pernah kita lakukan kebaikan terhadapnya. Jadi jangan pernah meremehkan karena bisa jadi kita masuk surga melalui jalur orang lain. Sekali lagi, melalui jalur orang lain. Kenapa? Tidak tergoda oleh gemerlap keduniawian. Disebabkan kenapa? Karena ada orang yang menyebabkan kita dapat ilmu. Siapa itu? Guru-guru kita. Siapa itu? Tetangga kita. Siapa itu? Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Orang-orang yang datang mengetuk pintu rumah kita sehingga kita memberikan sedekah padanya. Saya yakin, maaf, orang yang datang mengetuk pintu rumah kita sudah milih rumah mana yang mau didatangi. Sekian banyak rumah kita yang dipilih. Besok datang lagi. Kenapa sih rumah saya yang didatangi? Jangankan, tidak usah jauh-jauh. Kucing hanya mendatangi rumah yang memberinya. Itu akan datang. Pantesan kucing saya di depan rumah saya banyak Pak Ustadz. Ya karena tiap hari kasih. Dari 1 sampai 8 tuh kucing. Bagus. Jadi gitu. Bisa jadi mereka itu mendoakan kita itu luar biasa. Itu curhat atau gak Pak? Ini dari kucing bisa masuk surga ya Pak Ya, Ustadz? bisa ya? jadi. Bahkan maaf, saya arahkan ini juga. Jangan remehkan anak panti asuhan. Kita datang ke sana memberikan sumbangan kepada mereka. Gara-gara sumbangan kita lah mereka bisa sekolah. Mereka bisa dapat ilmu. Saya senantiasa ingatkan juga nih kepada semuanya. Bahwa sebenarnya mohon maaf. Ya selalu saya ambil di sini. Wa ma'ampaktu min sempoyuliku. Coba Allah ganti lebih banyak dari apa yang kau berikan kepada orang. Berarti ini ayat ya. Ini ayat. Ayat ini wa ma'ampaktu min sempoyuliku. Allah ganti lebih banyak dari itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Berarti Allah kasih kebaikan lebih banyak disebabkan karena kita menyumbang. Awalnya uang kita cuma sekian. Tapi karena kita memberikan orang bisa jadi 700 kali lipat. Karena 1 jadi 7. 7 tambah 100 jadi 700. Jadi ini luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Mungkin kita menganggap remeh sesuatu yang kecil. Tapi bisa jadi yang kecil itu lebih bermanfaat. Kita menganggap baju kita baju biasa. Tapi bisa jadi baju biasa inilah yang menyebabkan orang bisa menutup aurat gara-gara kita. Mungkin kita anggap ini baju biasa. Tapi bisa jadi orang menganggap itu adalah baju istimewanya. Ini baju lebaran deh.
Aku dikasih baju. Ini baju lebaran. Lo, second. Oh second ya. Tapi kalau second kalau kasih baju yang bekas jangan yang sobek Iya. keteknya atau enggak ada resletingnya. Berarti second berkualitas. Itu. Jamaah. Apalagi hidup bisa jadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kadang-kadang apa? Gara-gara apa? Gara-gara kita melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin menganggap kita itu biasa saja tapi luar biasa. Mohon maaf. Ketahuilah orang mulia itu bagaimana seberapa banyak orang yang dia berbuat baik padanya. Khairun nas ampau linnas. Mau jadi mulia? Linnas. Mau jadi mulia? Mau jadi mulia? Bertambah kemuliaan itu kalau kita bertambah memberikan kebaikan sama orang lain. Orang bisa jadi guru kalau ada muridnya. Bisa jadi murid. Nah, jadi kita tidak boleh memandang remeh seseorang. Bisa jadi gara-gara orang inilah ia menyebabkan orang masuk surga. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Jangan pernah melewatkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan itu. Anak tetangga nangis, tanyain kenapa dia bisa nangis. Nggak usah marah, menangis terus anaknya, menangis terus anaknya. Coba kau datangi, mungkin dia belum makan. Itu. Ini banyak orang meremehkan sekecil ini. Apa ini? Dulu kita berkata, mana mungkin ada anak-anak lari-lari di masjid orang lagi salat. Ternyata setelah saya punya anak, anakku begitu. Baru saya rasakan, oh ternyata begitu. Kita itu biasa menganggap remeh sesuatu yang kecil. Ternyata setelah itu berada pada diri kita, itulah yang terjadi. Karena setiap kata-kata yang kau ucapkan itu akan jadi ujian untukmu. Sekali lagi, Betul. kata-kata baik itu janji, baik itu harapan atau pemberian, itu akan jadi ujian buat dirimu. Hati-hati dengan ucapan. Masya Allah, hati-hati dengan ucapan mulutmu Tapi harimaumu. bisa jadi ada orang dapat kebaikan dari kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan. Ih ternyata kamu masuk surga gara-gara siapa? Gara-gara orang itu. Ah. Bukan dari amal ibadahmu. Bagaimana kalau kita bayarin uang pernikahan orang? Bagaimana kalau kita bayarin sekolah orang? Waduh. Berapa ilmu yang dia dapat, kita dapat pahala dari orang itu. Masya Allah. Dari ilmu yang dia dapat. Karena kita yang bayarin sekolahnya. Karena kita yang cakep itu. Oke, saya mau nyelokalain anak di luar deh. Di luar anak saya. Siapa tahu dapat rezeki bisa masuk surga Amin ya. ya Allah, amin. Ternyata kata Pak Ustadz bilang hewan juga bisa membuat kita masuk surga. Mungkin gak sih? Tapi kita lihat dulu nih ada tayangan penyelamatan kepada seekor ular. Seperti apa? Ini dia. Pernah gak sih kamu menemukan ular di sekitar tempat tinggalmu? Kalau warga India mah udah terbiasa. Seorang pria India Parubaya menemukan seekor kobra dengan kondisi sangat lemas di tengah gurun. Pria tersebut lalu memberanikan diri memberinya minum melalui botol air. Ya meskipun nyawanya terancam, karena ular itu bisa saja langsung mematuknya. Dengan menggunakan sebuah kayu, ia lalu mengangkat ular tersebut ke semak belukar. Wah, mulia banget ya bapak ini. Wah, luar biasa ya. Saya kalau lihat ular sih boro-boro kepikiran nolong. Kabur Pak Ustadz. Kalau saya alhamdulillah telepon orang yang bisa bantu ular itu. Sama aja Karena aku nggak Ustadz. berani. Ini orang lihat ular malah ditolongin. Ya ampun, ini sama aja kayak menolong orang yang sudah menyakiti kita tuh. Nah Ustadz Syam, bener nggak nih ya bahwa perbuatan baik yang sederhana gitu terhadap hewan ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kemudian seperti apa bentuk perbuatan baik terhadap hewan yang dapat kita, yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah itu dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka dari itu dari awal kami sudah jelaskan jangan pernah meremehkan namanya kebaikan sekecil apapun. Kinos tahu nggak yang mana kebaikan Kinos yang Allah ridhoi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu sholat kita yang mana yang paling khusyuk. Kita nggak tahu zakat kita yang mana yang paling ikhlas. Kita nggak tahu puasa mana kita yang paling baik. Kita nggak pernah tahu ya Allah tabarakallah. Maka dikatakan bahwasanya kita nggak pernah tahu kapan Allah ridho. Contoh kisah tadi ternyata Masya Allah ridhonya Allah adalah ketika lalat mampir minum di tinta beliau ketika beliau sedang menulis kitab. Kisah ini diceritakan bahwasanya muridnya yang bermimpi ketemu dengan gurunya yang sudah meninggal. Bagaimana tempatmu di sana wahai gurunda? Alhamdulillah
enak sekali. Oh pantas kau enak sekali tempatmu karena kitabmu banyak, karena ilmumu banyak, karena ini banyak. Kata gurunya, tahu nggak bukan gara-gara itu yang membuat tempat saya enak. Terus gara-gara apa? Saya dikasih tahu ternyata yang membuat tempat saya enak karena Allah ridho dengan satu amalan saya. Amalan apa itu guru? Amalan ketika saya nulis kitab, lalat mampir di tinta saya, lalu lalat meminum tinta saya biarkan dia sampai dia puas, sampai dia kenyang. Nah itu salah satunya. Jadi bukan karena binatangnya, tapi karena rasa sayang kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis Nabi, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di muka bumi, engkau akan disayangi yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Maksudnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ada di atas siapa? Dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha penyayang. Maka engkau akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, kau akan disayang ada di langit. Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang wanita yang memberikan minum kepada seekor anjing? Oh, lalu Allah ridho kepada amalan tersebut. Bukankah ada juga seorang wanita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena menahan makannya seekor kucing, dan ini menjadi ibrah kepada kita semua. Ini adalah riwayat yang sangat populer di mana seorang yang tidak punya amal sama sekali, amalnya cuma satu dan itu langsung diridhoi Allah. Dia pulang daripada berbuat maksiat, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan ketika dia berada di sumur yang kering, sumur itu dia kehausan. Lalu dia berusaha turun, ternyata di sebelahnya ada anjing yang sedang kehausan. Lalu dia mengambil selendangnya, lalu dia masukkan ke bawah dengan sepatunya. Timba sepatunya dijadiin timba, diberikan minum anjing tersebut. Sepulang dari sana belum sempat ibadah, belum sempat apa, meninggal dunia. Allah ridho kepadanya. Kenapa? Karena dia telah menyayangi makhluk Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, sebaliknya ada seorang wanita yang dia hendak sholat. Lalu dia kurung kucingnya karena kucingnya mengganggu ketika dia sedang ibadah. Lalu dia mengatakan, saya kurung dulu ini. Ternyata dia lupa lepasin dan dia lupa kasih makan. Mati kucing tersebut, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi atau orang-orang yang tidak mendapatkan daripada rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu contohnya. Apa contohnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir di jalan gara-gara seorang anak kecil yang sedang nangis, lalu sedang main burungnya, ya. Dari dia bawa burung kecil lalu dia kata, hobi burung kan? Iya. Lovebird, ya. Lovebird. Lovebird. Maka kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, gitu. Rasulullah SAW mendekatinya lalu mengatakan, bayang loh anak kecil lagi main, Rasulullah datang. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Aba Umair, gimana kabarnya si Nugair gitu. Bayangin, Rasulullah orang yang ngurusin satu dunia, bukan hanya presiden, bukan hanya satu negara yang diurusin, satu dunia, dunia akhirat yang diurusin Rasulullah, Rasulullah masih sempat bisa tahu nama burungnya anak tersebut. Sampai pedulinya terhadap anak tersebut, pedulinya terhadap makhluk Allah. Ya, kalau kita kan hal sekecil itu, bahkan jangankan itu, kita nama security di depan, setiap hari kita ketemu, hafal enggak? Alhamdulillah saya tahu. Hafal Ustaz. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Security kompleks deh. Setiap hari lewat di pelang kompleks, hafal nggak namanya? Belum tentu Iya. ya. Kita nggak tahu bukan karena tidak mau menghafal, tapi lupa Pak Ustadz karena banyak banget Lupa, security-nya. nggak peduli kali. Bukanlah, Iya, karena iya, nggak iya. enak juga temenin ngobrol, mengganggu pekerjaan mereka. Ya Iya, Allah. benar. Ini bagian dari alasan saya. Jadi No excuse, oke. jadi gitu ya Ustadz Syam ya. Jadi Iya. menolong hewan pun bisa jadi kalau diridhoi membawa kita Iya, masuk ke dalam surga. merahmati Masya jadi Allah. dirahmati gitu. Masya Allah luar biasa. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Setelah ini kita akan melihat ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penasaran tentang apa? Tungguin ya. Dan mengingatkan juga nih setelah ini kita akan bersama-sama berdoa. Mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pasien dari virus COVID-19 atau virus corona agar segera diangkat penyakitnya. Jangan kemana-mana, maka dari itu tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.